Shalom saudara, berjumpa kembali dalam renungan harian kita. Pernah nggak saudara-saudara merasa kesal ketika rencana saudara menjadi berantakan? Tentu semua kita pernah mengalami situasi seperti itu. Nah, pada hari ini kita akan membahas firman Tuhan. Apa tujuan Tuhan ketika kita menghadapi kesusahan, menghadapi penderitaan? Saya akan membacakan buat Anda dari 2 Korintus pasal 1 ayat 3 hingga 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesesaran Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika hibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Saudara-saudara, tidak ada penderitaan atau kesusahan yang terjadi secara sia-sia. Inilah pesan dari renungan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin belajar dari firman Tuhan. Hari ini kami akan belajar bahwa Engkau punya rencana di dalam setiap situasi tidak enak yang kami hadapi. Tidak ada sesuatu yang terjadi secara acak, tetapi semuanya itu Engkau kerjakan, Engkau bekerja untuk mendatangkan bagi kami kebaikan bagi kami. Oleh sebab itu tolong kami untuk melihat kebenaran ini pakai hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara, di sini Rasul Paulus sebagai penulis surat kepada Korintus berkata, terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Setiap bapa yang baik pasti akan mengalami kesusahan, sedih, hati yang hancur kalau melihat anaknya menderita. Dan tidak tanpa alasan Paulus mengatakan bahwa terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasih, Allah sumber segala penghiburan. Dia sendiri sudah mengalami kesusahan hati yang berat, yaitu ketika dia mengorbankan anaknya sendiri. Ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus menjadi dosa, menanggung hukuman dosa kita di atas kayu salib. Di sana Yesus ditinggalkan dan Yesus dihancurkan. Hati Bapa tentu sedih. Nah, kalau Bapa yang sudah pernah mengalami kesedihan, kehancuran seperti itu, datang untuk menghibur kita, dia bukanlah seorang penghibur murahan. Dia bukan sekedar bersimpati, tetapi dia pernah mengalami hal yang buruk itu, situasi yang tidak enak itu. Sehingga dikatakan dia adalah Bapa yang penuh belas kasihan, Allah sumber segala penghiburan. Kata Paulus, terpujilah dia. Allah yang sumber segala penghiburan itu, dia merasakan apa yang kita rasakan sewaktu kejadian yang tidak enak menimpa kita. Tetapi seperti yang saya katakan di awal, kita akan melihat apa kira-kira rencana Allah, Allah yang Maha Kuasa, ketika suatu peristiwa tidak enak menimpa kita. Nah, inilah penjelasannya. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan, dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Jadi saudara-saudara, ketika seseorang mengalami kesusahan, khususnya orang Kristen, orang percaya, maka Allah Bapa adalah sumber penghiburan. Dia akan memberikan penghiburannya kepada kita, supaya kita bisa menjadi penyampai penghiburan kepada orang lain. Seringkali ketika kita berhadapan dengan orang yang susah, menghadapi orang yang sedih, kita ingin menghibur tetapi kata-kata kita sulit. Nah, bagaimana cara kita menghibur orang lain? Yaitu adalah lewat pengalaman-pengalaman kita di masa lalu. Tentu saja untuk mengalami ini
maka kita sendiri perlulah mengalami kesusahan. Kita perlulah pernah mengalami penghiburan dari Allah. Barulah kita bisa menghibur orang lain. Oleh sebab itu, jadi kalau kita mundur ke belakang, ketika Allah mengizinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, maka salah satu tujuannya adalah agar kita menjadi saluran penghiburan bagi orang lain. Inilah tujuannya, saudara-saudara. Inilah mengapa para rasul menghadapi penderitaan. Bahkan sebetulnya dikatakan, Paulus mengakui penderitaan yang kami alami itu begitu besar, begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Itu dikatakan di ayat 8. Kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Jadi begitu beratnya penderitaan yang dialami rasul-rasul pada waktu itu, sehingga ketika jemaat menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup mereka, bagaimana pengalaman mereka berjalan bersama Allah Bapa menghibur mereka dalam penderitaan mereka. Dengan penghiburan itulah mereka menghiburkan jemaat. Jadi saudara-saudara, ketika kita menghadapi satu kejadian yang tidak enak, misalnya karena pandemi ini, di antara kita mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, atau ada yang kehilangan kesempatan-kesempatan, rencana-rencana. Seringkali kita berfokus pada apa yang penderitaan itu ambil dari diri kita. Tetapi sebetulnya apa yang penderitaan itu beri kepada kita juga tidak kalah mulianya. Bahkan mungkin di pandangan Allah itu lebih mulia. Yaitu apa? Kita mengalami keintiman dengan Bapa, penghiburan dari Bapa. Bapa yang sudah mengalami kesusahan, penderitaan ketika dia mengorbankan anaknya, dialah yang akan memberi penghiburan kepada kita. Sehingga saudara-saudara, tujuannya adalah kita menjadi saluran penghiburan kepada orang lain. Paulus berkata di ayat 5, sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Semakin berlimpah kesengsaraan mereka di dalam Kristus, semakin berlimpah juga penghiburan yang mereka hadapi. Dan jika kami menderita, ayat 6, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Perhatikan, ada elemen kedua yang ditambahkan oleh Paulus. Penghiburan dan keselamatan kamu. Wow, jadi bukan sekedar penghiburan, simpati, saya ikut merasa sedih, tetapi kita mendapatkan kesempatan untuk menyatakan Injil, keselamatan. Ya, jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Seringkali ketika kita mengalami kesusahan, kita berharap Allah menolong kita. Seringkali ketika Allah sudah menolong kita, pertolongan itu berhenti stop kepada diri kita. Tetapi Paulus melangkah lebih jauh. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu. Kami dihibur supaya kami menghibur kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Jadi saudara-saudara, salah satu tujuan mengapa Tuhan mengizinkan kesusahan menimpa kita adalah Allah sedang menepuk punggung kita, bahu kita, untuk melihat ke sekeliling kita, melihat kepada orang-orang lain yang kesusahannya sama atau lebih berat dari kita, sehingga kita menjadi saluran penghiburan kepada orang lain. Bukan sekedar simpati, saudara, tetapi betul-betul kita pernah mengalami. Kita mengalami kesusahan yang berat, sehingga setiap kata penghiburan yang kita ucapkan itu bukan kata-kata yang gampangan, tetapi kata-kata yang sungguh-sungguh dari seseorang yang juga pernah mengalami penderitaan. Nah, bagaimanakah kalau begitu cara kita menghibur orang lain? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah lewat mendoakan. Kita mendoakan mereka. Kita menyebut nama mereka, kesulitan yang mereka hadapi di hadapan Allah. Kalau perlu mengajak mereka berdoa bersama dengan kita. Dan yang kedua, kita mengingatkan mereka akan janji-janji Allah.
Misalnya saudara-saudara, di dalam Yakobus pasal 1, Yakobus pernah berkata, "Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan." Kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan kesusahan ini sekarang. Kok kesusahannya seperti ini? Mungkin kita tidak tahu. Tetapi ada satu yang kita tahu, bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan. Lalu ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pencobaan yang terjadi adalah untuk membuat kita menjadi semakin sempurna, puas di dalam Tuhan, tidak kekurangan satu apapun. Ini topik cukup panjang, saya tidak membahasnya kali ini. Tetapi saya hanya ingin mengutip bahwa kita mengingatkan penderitaan kesulitan itu ada tujuan Allah yang baik. Firman Tuhan itu menjadi sumber penghiburan kita untuk menghibur orang lain. Dan yang terakhir, saudara-saudara, ketika ada orang lain yang menderita, kita bisa ikut menderita bersama dengan mereka. Kita ikut berbagian, kita ikut membantu apa yang kita mampu lakukan untuk orang lain. Jadi saudara-saudara, kalau saudara-saudara mengalami kesusahan, mungkin sedang mengalaminya, ingat bahwa ini adalah salah satu cara Tuhan agar kita menjadi saluran penghiburan kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena di dalam hidup kami di dunia ini, Engkau ingin kami terus melakukan kehendak Tuhan yang baik. Engkau tidak ingin kami punya mental yang lemah, menjadi orang yang selalu ingin dikasihani, tetapi Engkau sudah berbelas kasihan kepada kami. Engkau mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Dan di dalam kesusahan-kesusahan yang kami hadapi dalam dunia ini, ada rencana Tuhan, yaitu kami menjadi penghiburan kepada orang lain dan menjadi sumber keselamatan lewat Injil yang kami sampaikan kepada orang lain. Tolonglah kami Tuhan, agar kami tidak fokus hanya kepada kesulitan kami sendiri, apa yang kami hilang dari penderitaan ini, tetapi kami lebih fokus kepada apa yang bisa kami dapatkan lewat kesusahan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.